warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih serta salat witir berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam tanggal 25, malam tanggal 26, artinya sekitar 3 atau 4 hari lagi kita menyelesaikan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, menerima amal ibadah kita semuanya, dan kita dapat memungkasi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang berbahagia, kali ini akan menyampaikan tentang bagaimana kita menyikapi dalam masalah amalan. Setiap orang tentunya punya keinginan untuk berbuat baik selama hidupnya, namun biasanya dan itu seringkali berpikir bahwa melakukan sesuatu kebaikan itu harus melalui tindakan-tindakan besar dan tampak oleh banyak orang. Padahal di dalam Islam, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, yang kita berikan kepada orang lain, itu pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala atas perbuatan tersebut. Begitu juga kita sering menganggap bahwa kebaikan itu harus berbentuk sedekah berupa barang yang jumlahnya banyak, membangun masjid atau menyelenggarakan aksi sosial dengan skala yang luas. Ternyata tidaklah demikian. Islam juga mengajarkan bahwa setiap tindakan baik pasti punya nilai tersendiri yang tentunya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan balasan terhadapnya. Hal tersebut kita ingat dari surat Az-Zalzalah ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan seberat biji dzarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan membalasnya. Oleh karena itu, setiap senyuman yang tulus yang kita tebarkan, tutur kata yang sopan dan yang kita ucapkan, atau sekedar mendoakan keselamatan bagi orang lain, meskipun tanpa pengetahuan orang tersebut, semua itu merupakan kebaikan yang bisa mempermudah kita meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengapa disampaikan? Karena sungguhnya Rasulullah SAW pun pernah mewanti-wanti umatnya untuk tidak meremehkan kebaikan walaupun tampaknya sederhana atau bernilai kecil. Hal ini misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an. Jangan pernah sekali-kali merendahkan atau meremehkan amal perbuatan baik. Walau antal akhaka biwajhi talqin, meskipun kebaikan itu berupa sebatas bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nazaruddin Az-Zidani menjelaskan bahwa perintah yang disebutkan dalam hadis tersebut, yakni seakan-akan Nabi Muhammad SAW itu bersabda, kerjakanlah semua kebaikan, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kelihatan luar biasa maupun yang kelihatan remeh-temeh, karena sungguhnya tiada yang tidak berguna. Kemudian wajah yang berseri-seri dalam hadis tersebut adalah contoh yang sederhana dari kebaikan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sekedar senyum menampakkan wajah yang tidak muram, tidak suram, itu juga bagian dari sedekah yang merupakan kebaikan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bersumber dari Nabi Muhammad SAW terdapat setidaknya ada 2 kisah inspiratif yang menjelaskan tentang ketidakbolehan seseorang meremehkan
kebaikan meskipun nampak sederhana. Misalnya saja ada satu kisah seorang pelacur yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing. Kisah ini demikian terkenal di mana Al-Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih Al-Jami' As-Sahih bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atashu id ra'athu baghiyan min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghfira laha bihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu ketika ada seekor anjing yang berkeliling di sekitar sebuah sumur hampir mati karena kehausan. Satu saat itu juga seorang pelacur dari kalangan Bani Israil melihatnya, lalu ia melepas sepatunya untuk mengambil air dan memberi anjing tersebut minum. Maka karena perbuatan itu, dia sang pendosa itu diampunilah dosanya. Kisah yang kedua yaitu kisah seorang laki-laki yang diampuni dosanya karena menyingkirkan diri dari jalanan. Imatatul adha 'anil tariqi shadaqah, menyingkirkan mara bahaya dari jalan, duri, bebatuan, ataupun termasuk diantaranya menambal jalan yang rusak, bagian dari sedekah yang nantinya akan ditimbang pahalanya sebagai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dua kisah ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya jangan menunggu kaya untuk bersedekah meskipun hanya Rp1.000 kalau kita rezekinya misalnya 100.000. Jangan pernah menunggu kaya kalau kita kaya sedekahnya semakin besar nilainya. Oleh karena itu kita seadanya bersedekah semampu kita, berbuat baik, tersenyum kepada orang lain, ini juga bagian dari sedekah kalau itu yang kita punya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.